Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas mengenai pemantapan untuk ujian sertifikasi Microsoft Excel 2016. Di sini ada beberapa soal yang akan kita coba bahas ya, dimulai dari overview 1 sampai dengan overview 10 ya. Nah, saya langsung masuk ke materinya. Saya akan coba filenya terlebih dahulu. Kita lihat soalnya. Kita masuk dengan overview 1, berarti saya tinggal open ada workbook. Kalau nanti saat ujian mungkin ini tidak perlu dilakukan ya, karena nanti eh, pertama kali tampilan ujiannya muncul sudah langsung masuk ke Microsoft Excel-nya, jadi kita nggak perlu cari-cari dulu gitu ya. Nah, ini tinggal pilih ke sini ya. Pilih overview 1, open, ya loading dulu ya. Nah, jadi kalau nanti pertama kali saat ujian yang sebenarnya ini tampilan sudah seperti ini. Jadi bagian atas ini adalah area worksheet kita ya, area yang harus kita kerjakan. Kemudian bagian bawahnya ini adalah soal-soal yang kita harus selesaikan seperti itu ya. Nah, oke, kita langsung masuk saja. You recently open online toy store. You have sold product to 116 individual customers. You are evaluating customer data and order data. Nah, ini task one-nya, ini ketentuan pertama ya. On the customer worksheet, berarti kita pilih dulu customer worksheet-nya. Format the table, apply the blue label style dark to. Oke, berarti kita tinggal pilih ke design, kita pilih quick style. Di sini harusnya ada dark to. Nah, ini ya, ini dark to ya. Kita pilih saja. Kemudian show the every row is shaded. Shaded itu adalah ada bayangan gitu ya. Ada apa ya, degradasi warna gitu. Nah, berarti kita cukup men-checklist Banded Pro. Nah, Banded Pro ini kebetulan sudah terchecklist, berarti kita tidak perlu dilakukan. Tapi kalau nanti di soalnya misalkan show the every row is not shaded, maka ini Banded Pro-nya kita bisa lakukan checklist sehingga nanti akan hilang bayangannya gitu ya. Nah, seperti itu. Itu untuk yang task pertama. Yang task kedua adalah on the customer worksheet, sort the table, the order record by country. Oke, masih di customer worksheet. Kita pilih data ya. Terus di sini ada sort, kita pilih sort. Kemudian langkah pertamanya adalah sort the table order record by country with country field ya, country field. Berarti kita di sini pilih country terlebih dahulu ya. Kemudian dimintanya adalah with customer in the United States first and customer in Canada second. Nah, ini berarti kita harus rubah karena sebenarnya defaultnya itu tidak ada pilihan United States maupun Kanada gitu ya. Nah, berarti kita tinggal checklist di sini, klik di sini, pilih custom list, kemudian kita masukkan ya, kalau misalkan di sini sudah ada, ini kebetulan sudah ada ya sebelumnya, ini bisa kita gunakan gitu ya, seperti ini. Kalau misalkan nanti tidak ada gitu ya, misalkan tidak ada, maka yang harus dilakukan adalah ini kita harus meng-add terlebih dahulu gitu ya. Kita harus meng-add terlebih dahulu. Berarti di sini kita ketikkan dulu United States gitu ya. Hati-hati dengan tulisannya ya, jangan sampai salah. Koma Kanada ya. Kemudian kita add. Nah, ini dia masuk ya. Jadi sekarang sudah masuk di sini, baru kita klik OK. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, jangan dulu di OK ya. Kita baca dulu soalnya ke berikutnya. The sort the customer in each country alphabetically. Nah, alphabetically berdasarkan apa nih? Berdasarkan uh, customer first and customer Canada second. Oke, sudah. Then sort the customer in each country alphabetically from A to Z by the city. Berarti kita tambahkan at level, pilih yang city ya. Kemudian kita A to Z. Oke, kita cek lagi. Finally, nah ini ada yang ketiga nih. Finally, sort the customer in each state or province. It's a scanning order. Berarti kita tambahkan lagi level. Kita cari yang state of province. Kita cari yang state of province. Ini ya. State of province akan kemudian by kita lihat ya postal code ya. Kita lihat postal code.
postal code ini ya. Nah, ini dimintanya adalah ascending order, berarti sudah betul ya, A to Z ya. Ini tinggal klik OK. Terus di sini akan muncul satu warning OK saja ya. Maka nanti berubah seperti ini ya. Nah, ini berarti nomor 2 sudah selesai. Kita masuk ke nomor 3. On the customer worksheet, enter formula in cell N2. Kita ketikkan saja biar nggak usah repot-repot nyari ya. N2. Enter. Nah, ini sudah masuk. Terus, that use an Excel function to return a average age of the customer base on the value in the current age. Nah, berarti kita lihat ini the current age, berarti kita diminta untuk mengembalikan nilai atau mencari rata-rata dari umur ya. Nah, ini berarti kita menggunakan rumus average gitu ya. Ini kita sama dengan saja. Terus average tinggal tekan tombol tab, berarti tinggal kita pilih current age ya. Kita klik, kita blok sampai bawah seluruh datanya ya, biar kita peroleh data rata-ratanya. Ini berarti ada 116 kan ya. Kemudian kita close. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan muncul ini data rata-ratanya. Oke, itu untuk nomor 3. Kita masuk ke nomor 4. On the product worksheet. Oke, kita pindah dulu ke product worksheet. Apply the number format to display the number in the unit price. Oke, berarti unit price ini ya. Itu 3 decimal. Nah, langkah baiknya kita blok dulu yang akan kita formatnya. Kita blok dulu seperti ini ya. Kita blok dulu, kemudian kita pilih ke home. Di sini ada number ya. Kemudian di sini ada decimal place. Nah, kita isikan 3 ya, seperti itu. Karena di sini mintanya 3 decimal place ya. Kita akan klik OK. Nah, untuk kasus yang lain mungkin saja nanti diminta untuk format yang lain, misalkan menggunakan rupiah, menggunakan dolar gitu ya. Misalkan tidak ada decimal place-nya jadi 0 misalkan, atau cuman jadi negatif. Bahkan kadang ada yang formatnya tidak ditemukan di sini gitu ya. Misalkan disuruh dibikin format currency tapi nggak ada nih formatnya seperti ini. Nah, itu bisa kita cari di custom ya. Nah, di custom ini adalah untuk memberikan format berdasarkan format yang tidak tersedia di kategori yang lain. Nah, ini juga memungkinkan muncul soal yang seperti itu gitu ya. Nah, itu saya kasih gambarannya. Terus berikutnya kita masuk ke tes 5 ya. On the other worksheet, use the automatic formatting. Oh, ini kita diminta untuk memformat secara otomatis ya. To format cell in order total. Oke, berarti kita pindah dulu ke order worksheet ya. Di sini ada order total. Nah, terus kita diminta untuk apa? Column that contain above average value by applying green fill with that green text using technique automatical update the formatting if the following value change. Berarti ketika nanti nilainya berubah, maka formatnya juga ikut ter-apply gitu ya, ikut berubah juga gitu ya. Nah, berarti kita harus cari dulu ke conditional formatting ya. Kemudian di sini ada kata kuncinya above average. Nah, above average itu ada di top bottom row. Di sini ada above average ya. Karena di tempat yang lain tidak ada nih ya. Di data bars juga tidak ada, di color scale tidak ada, di icon set tidak ada. Jadi nanti harus dilihat kira-kira condition formattingnya apa ya. Nah, untuk kasus ini di sini kan dimintanya adalah above average. Nah, kalau misalkan muncul pertanyaan, Pak, kalau begitu kita nyari-nyari, ya nggak masalah. Asal jangan diklik, kan kita tidak tahu ya. Kalau kita harus hafalkan, itu rasanya tidak memungkinkan gitu ya. Jadi kita cukup cari tahu saja, misalkan mana ya kira-kira yang ketentuannya sesuai dengan soal. Misalkan di sini dimintanya adalah above average. Nah, berarti kita pilih above average. Nah, ini tinggal kita sesuaikan dengan sini ya. Di sini dimintanya adalah dark green text use teknik. Sorry, ini di akhir ya. Ini value-nya nih, by applying green fill. Ini kan red fill, kita rubah dulu ya. Green fill with dark green text. Nah, ini ya. Oke. Kalau sudah di oke, kemudian
Oh, sorry, ini ada yang salah tadi, harusnya kita blok terlebih dahulu ya. Ini kita salah ya, harusnya kita blok terlebih dahulu. Tidak apa-apa ya. Ini kan kita masih berlatih kalau salah. Tapi untuk ke depannya saat ujian jangan sampai kelewat ya. Jadi untuk conditional formatting ini kita sebaiknya blok terlebih dahulu, kemudian pilih conditional formatting ya. Kalau untuk ini ada di top bottom rule ya. Di sini adalah pilihnya yang above average. Kemudian kita pilihnya di sini yang green fill with dark green text ya. Nah, ini tinggal klik OK. Oke, itu untuk task 5 ya. Jadi seperti itu untuk task 5. Yang berikutnya masuk ke task 6. On the order worksheet, masih di order worksheet. Enter the formula in cell J2. Kita pindah saja ke J2 ya. Use the Excel function to return the order total value of the individual order that is highest order total value. Kata kuncinya adalah highest order, berarti yang terbesar ya, nilai terbesar dari total order kan. Nah, ini berarti kita menggunakan rumus max ya. Ini kita tinggal sama dengan max, kemudian kita blok order totalnya sampai bawah ya. Kemudian kita kurung. Oke, enter. Nah, ini yang terbesarnya, nilai terbesarnya adalah 786 ya. Kata kuncinya tadi ya, highest ya. Highest itu berarti max. Nah, kalau nanti munculnya lowest, berarti kita harus pilih yang min ya. Berarti kita harus pilih yang min. Nah, jangan sampai nanti tertukar-tukar gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke task 7 ya. Task 7 on the customer by order. Customer by order. Oke. Use the Excel data tools to remove or record with duplicate first name value from the table. Do not remove any other records. Nah, berarti kita harus klik dulu ya di mana saja ya. Kemudian kita cari di sini ada data tools ya. Kita cari di data. Di sini ada data tools. Nah, di sini ada remove duplicate ya. Nah, kita klik remove duplicate-nya. Kemudian yang dicarinya adalah with duplicate first name. Ini kata kuncinya ya. Berarti kita cari yang checklist yang first name saja, yang lainnya tidak ya. Ini kita unchecklist, yang lainnya jangan sampai nanti malah terpilih semuanya ya. Yang first name sudah di checklist, kita klik OK. Nah, ternyata ada 40 duplicate value found and remove ya. 90% unique value remain. Oke. Nah, ini berarti yang nomor 7 sudah ya. Oke, selesai ya. Kita masuk ke overview 2 ya. Kita close dulu Microsoft Excel-nya, kita buka ya. Saya simpan di drive D, UP, file pemantapan, pilih overview 2, terus klik ya overview 2. Oke, kita tunggu dulu sampai loading. Oke, langsung masuk ya. Tas 1 beginning at cell A5 on 5,000 donors. Kita cari dulu yang 5,000 donors. Terus di sini dimintanya adalah A5. Kita masukkan ke A5 ya, ini ya. Import the data from the tab delimited source file contributor.txt located by in the document folder. Accept all default. Oke, tidak perlu ada yang dirubah. Nah, kita tinggal pilih data, pilih get external data, terus di sini ada from text ya. Kita ambil, kalau di sini kan kita harus cari terlebih dahulu ya. Kalau nanti ketika ujian pasti langsung muncul ya, tinggal kita klik saja, kita pilih saja. Ini pilih kontributor. Nah, di sini tidak perlu ada yang dirubah kecuali delimited ya, karena di sininya delimited source file. Berarti ini tinggal dipilih delimited, next. Ini tidak perlu ada yang dirubah ya, tinggal klik finish ya. Oke, sudah muncul. Kemudian kita masuk ke task 2, navigate the rank name Oregon ya. And remove the content of the selected cell. Oke, berarti kita tinggal klik di name box. Di sini ada Oregon, kita klik.
Nah, kemudian ini akan terblok. Nah, di sini diminta remove, tinggal tekan tombol delete saja. Berarti ya. Oke, sudah. Terus berikutnya yang task 3-nya add new worksheet name 1000 downloads to the workbook. Oke. Di sini tidak diberitahu harus di setelah apa, berarti tinggal default saja gitu ya. Ini tinggal kita klik kanan, rename, terus kita berikan tambahan 1000 1000, spasi downloads. Nah, seperti itu terus enter ya. Kemudian masuk ke task 4. On the 5000 dollars, kita balik lagi ke 5000 dollars ya. Worksheet hyperlink cell D3. D3. Kita carinya kalau nggak mau sulit ke sini saja D3 ya, enter. Kemudian to the email address john@bellowscollege.com. Oke, tinggal klik kanan boleh, hyperlink boleh juga dari insert juga boleh. Hyperlink sama saja ya. Mana saja yang menurut Anda lebih mudah ya. Kalau saya pakai klik kanan saja. Nah, di situ ada isian adalah hyperlink to email address. Email address ini email address-nya kita isikan. Nah, kalau tidak mau menulis ya kita bisa apa namanya? Istilahnya bisa kita copy gitu ya. Kalau misalkan memungkinkan untuk di-copy di dalam dokumennya gitu ya. Dalam soalnya kita copy paste. Nah, kalau misalkan Anda khawatir misalkan nanti disingkat klik gitu ya kalau di copy paste gitu ya. Nah, itu bisa tinggal kita ketik saja gitu ya kalau misalkan seperti itu. Nah, ini tinggal kita ketik, tinggal disesuaikan saja kan John terus add below college.com. Oke. Tinggal kita lihat dulu apa ada perintah selanjutnya, tidak ada, ya sudah kalau sudah tinggal klik oke saja ya. Task 5-nya adalah arrange the worksheet so that 5000 donors is first. Ini tinggal kita klik saja terus kita pindahkan ke paling awal ya. Pindah ke sini. Nah, gitu ya. Jadi ditahan, klik terus drag ya. Kemudian kita masuk, oh sudah selesai untuk task 2-nya. Kita close dulu. Sekarang saya akan coba buka yang task 3 ya. Yang task 3. Oke, nah berikutnya adalah change the margin. Nah, ini ya. Change the margin to 25/4 cm. Ini kalau cm, kalau kalau apa namanya? Kalau nanti setelan settingan komputernya atau settingan Excel-nya sudah menggunakan cm, maka ini ukurannya dipakainya. Tapi kalau misalkan nanti masih inci, maka kita gunakan yang ini ya. Jadi hati-hati ini jangan salah masukin ya. Oke, nah berarti change the margin. Oke, margin itu ada di page layout ya. Kemudian tinggal pilih margin, pilih custom margin. Kita loading dulu ya, sebentar. Custom margin. Nah, apa nggak muncul nih? Sebentar. Apa nggak muncul? Nah, kalau nggak muncul, kita coba pilih sini ya untuk marginnya nih. Ya, ini ya. Pilih margin. Yang penting kan udah di custom ya, nah, tinggal kita rubah nih. Ya, berarti tinggal kita pilih dari page setup, tinggal application launcher-nya ini ada margin juga ya. Ini kalau di marginnya nggak muncul, pilih customer-nya ya berarti tinggal pilih langsung page setup application launcher saja. Nah, ini tinggal kita tentukan dari sini. Nah, kalau kita perhatikan karena di belakangnya nggak ada sentimeter, berarti yang dipakai ini ya, yang di depannya ya. Berarti change the margin on the top. Oke, 1 ya sudah ya. Bottom 075 kita rubah ya jadi 075. Lihat di sini settingannya pakai titik, berarti tinggal 0.75. Kemudian on the left right 05 ya, left right ini right, ini sama 05 ya berarti ya. Ini 05 juga. Kemudian
Width 05, header footer ini headernya 05 sudah, footer 05. Oke, kalau begitu kita klik OK. Ini tidak ada perubahan apapun karena nanti berpengaruh ketika di print ya. Kemudian berikutnya adalah task 2 height row 29 and 30. Berarti kita tinggal cari row 29 30 ya. Height row 29 30 ini kan. Ini tinggal kita blok saja. Tinggal klik kanan hide ya. Sudah. Kemudian kita masuk ke task 3. Configure the worksheet so that the row 8 and the word art remain visible as you scroll vertically. Nah, ini apa nih yang kita tambahkan? Ini adalah fungsi freeze ya. Kenapa fungsi freeze? Agar word art ini dan judul kolom ini ketika kita scroll ke bawah itu tidak hilang, tidak tertutup gitu ya. Nah, berarti kita harus nge-freeze-nya di mana? Kita harus nge-freeze-nya di 9 kan gitu ya. Kita 9, pilih home. Di sini nanti ada freeze sorry bukan di home ya, tapi pilih dari view. Di sini ada freeze pen ya, tinggal pilih freeze. Nah, ketika kita sekarang scroll itu bagian atasnya tidak tertutup begitu ya. Kemudian kita masuk ke task 4. Check the spreadsheet for accessibility problems. Correct the error by adding 3 necessary inventory as an alternative text field. So you don't need to fix the warning. Oke. Nah, untuk mengecek availability error atau availability problems itu ada di file ya. Ada di file. Nah, di sini ada check for an issue ya. Nah, tinggal kita lihat nih. Ceknya adalah accessibility problem kan. Kita klik saja. Nah, muncul di sini miss all alternate text, table 1, order detail extended gitu ya. Oke, kemudian kita klik yang table 1-nya. Nah, nanti dia akan muncul ya di blok gitu ya. Nah, di bagian blok ini, di sini kita minta nih adding error by correct the error by adding 3 necessary inventory as an alternative text. Berarti ini tinggal klik kanan saja, pilih table. Di sini ada alternative text, kemudian kita isikan title-nya gitu ya. Alternatifnya adalah 3 nursery, hati-hati ya, jangan sampai salah ketik, inventory. Oke. Nah, ini sudah betul ya, berarti sudah betul. Tinggal kita masuk ke task, sudah selesai ternyata task 4-nya. Oke, ini tinggal kita close dulu. Saya coba buka task 5 ya. Saya buka task 5. Oke, kita masuk ke task 5. Configure the order detail worksheet. Order detail. Ini tidak ada di sini ya. Ini task 5 betul tidak? Oh sorry, task 4. Sorry, bukan task 5, task 4. Sorry, saya buka dulu yang task 4-nya ya. Oke, configure the order detail worksheet so the column heading in row 9 appears on all printed page. Oke, nah ini juga sama dari page layout ya. Kita pilih page setup. Di sini ada sheet ya. Nah, di sini adalah row to repeat at a top. Di sini kan kalau di sini kan kolom ya. Berarti kalau kolom yang ini ya, kolom to repeat at a left ya. Berarti kita klik saja ya. Yang ini yang kolomnya. Tinggal kita ini kolom apa row nih? Kolom heading in. Oh, sorry. The kolom headingnya ini ya. Berarti bukan kolom tapi row, betul. Row-nya adalah row 9 ini ya, tinggal klik saja. Terus kita klik OK. Nah, ini ya. Ini sudah, tinggal klik OK saja. Oke. Ya, seperti itu. Terus kita masuk ke task 2. The discount price is 90% on the price
modify column F to show the discount price to its product ID. Oke, jadi tinggal dimintanya adalah untuk menghitung diskon price, katanya begitu ya. Diskon price, sedangkan diskon price itu adalah 90% dari price kan gitu ya. Berarti kita tinggal masukkan saja di sini di diskonnya sama dengan kita ketikkan 95% kali kali price ya, seperti ini. Enter. Nah, ini muncul kan, berarti harganya nanti seperti ini, diskon price-nya seperti ini, kita tarik saja ke bawah. Ya, pakai fill series, betul. Cari kelebihan ya, ini tinggal dilihat saja. Oke, itu untuk tas 2. Sebaiknya nanti jangan sampai kelebihan ya. Cuma tadi kelebihan saya dilihat saja. Cara amannya sebenarnya gini ya, kalau mau aman nggak kelebihan, saya undo dulu ya biar anda biar yang lihat videonya jadi paham. Ini bisa digini aja, diklik 2 kali ini sudah oke kan, di enter, kita klik di sininya, terus di sini klik 2 kali. Nah, nanti secara otomatis dia akan muncul sampai bawah gitu ya, seperti itu. Karena kan ini rumus jadi bisa kita tarik gitu, tapi sebenarnya dengan klik 2 kali lebih aman ya, dan nggak akan berlebihan gitu ya penariknya ya. Oke, berikutnya adalah tas 3. Modify the cell formatting in cell F1. F1 katanya ya. F1 itu sorry. Masih di sini kan, modify cell formatting on the cell F1. Cell F1 ya. To display the text on two line. Oke, modify the text F1. Oke, tadi setelah saya cek ternyata ini soal bukan F1 ya. Ternyata ini adalah F9 ya. Nah, berarti di sini adalah modify the cell formatting of cell F9 to display the text on two line. F9 itu kan ini ya. Nah, berarti kita tinggal rubah langsung ke home. Di sini ada alignment. Nah, tinggal kita ikut aturannya ya. Two lines itu berarti untuk menjadi two lines itu berarti di generalnya pilih center, di pilihannya pilih justify, ini yang pilih wrap text ya, klik OK. Nah, seperti itu ya. Nah, itu untuk yang nomor tas 3 ya, overview 4. Kemudian yang tas 4, simultaneous replace or instant of the text. Sorry, ini saya kecilkan dulu jadi 125 lagi ya. Nah, ini simultaneous replace or instant in the text 11.11.079 with the text 11.080. Oke, berarti ini tinggal kita pilih find and replace. Pilih dulu yang find-nya dulu ya, 11.079, pilih replace, width-nya adalah 11.080, pilih replace all ya, we made to replacement. Oke, berarti sudah betul. Berikutnya adalah on the sales by region worksheet. Oke, kita pindah dulu ke sales by region worksheet. Apply the rows table. Nah, ini kita merubah style ya. Kita tinggal pilih design. Ini di quick style di sini ya. Table style, pilih yang light 17. Kita cari yang light 17. Ini light 10, light 17 ya. Kita klik saja, kemudian sudah selesai. Itu yang overview 4 ya. Kemudian kita close dulu. Ya, ini saya tidak save ya. Pilih yang overview yang 5 ya. Overview 5. Oke, kita masuk ke overview 5 on the adult program. Oke, sudah. Insert a column sparkline to each port that show the enroll for the past 5 years.
each port ya on Adobe formal worksheet, insert a column spark line for each port. Berarti di sini kan ya, di sini ya, column spark line to enroll that show the enroll for the 5 years. Seperti apa for step supportnya kan ini ya. Ini tinggal kita pilih insert, pilih kolom spark line ini ya, kolom spark line, terus lokasinya sudah ya, tim di situ ya. Nah, tinggal kita ambil datanya. Berarti data ini adalah diambil berdasarkan for the past 5 years. Ini tinggal kita klik saja. Ini dari year 1 sampai year 5 ya. Klik lagi, klik OK. Nah, ini sudah muncul. Ini tinggal kita klik 2 kali juga seperti tadi. Kalau tidak bisa tinggal ditarik saja ya. Nah, ini hasilnya ya. Itu untuk yang kolom spark line ya. Kemudian on the Yacht program. Oke, pilih Yacht program. Create a table from a cell rank A9 to J19. Oke, A9 biar nggak usah ribet ya, A9.2 J19, enter, sudah terblok ya. Terus include row as header, berarti tinggal create a table ya, berarti tinggal insert table, terus my table has header. Di sini kan ada has header, row 9 sudah ya. Oke, ini sudah selesai. Kemudian unhide the summary worksheet. Nah, ini berarti ada summary worksheet yang disembunyikan nih di sini ya. Ini tinggal klik kanan saja, unhide summary. Oke, ya, ini muncul. Add the alternative text title adult ML normal to the adult program new table. Sorry, ini add the alternative text adult and normal to adult program new table. Berarti kita diminta memberikan alternatif text title yang ini di adult new program. Kita bisa cek di sini sebenarnya ya. Adult program new. Nah, ini terpilih ya. Tinggal kita klik kanan, pilih table. Di sini ada alternatif text title, kita isikan adult enrollment. Adult spasi enrollment. Oke. Kemudian kita masuk ke overview 6. Oke, selesai. Yang ini overview 5, saya close dulu. Kemudian saya masuk ke overview 6. Saya buka lagi. Oke. In the cell M9 summer booking worksheet. Oke, kita klik dulu summer booking worksheet di M9. Ini M9 ya. Insert a function that calculate the number of group contain 12 or more people even if the order the row is changed. Nah, ini adalah menghitung jumlah ya. Insert the calculate the group contain 12 or more. 12 or more even the order the row is changed. Oke, ini berarti menggunakan count if. Nah, tinggal kita ranknya dulu nih. Ini yang diperhatikan nih. Insert a function that calculate the number of group. Number of group ya. Ini kan, the number of group kan ini ya. Group size nih ya. Nah, cuman ketentuannya adalah di atas 12 ya. Berarti ini kita group size-nya kita blok dulu, sorry. Dari sini saja. Kita blok sampai sini. Kemudian koma. Nah, kriterianya berarti containing 12 or more, berarti lebih besar sama dengan 12. Nah, ternyata cuma 2 ya di atas 12 itu. Sorry, cuma 7, bukan 2 ya, 7 nih. Ini tinggal kita hitung sih sebenarnya ya. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 ini harusnya masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini lebih besar sama dengan 12. Tadi ngebloknya betul nggak kayak 24? Oh, nggak ke bawah ini ya. Kayak 25 harusnya ya. Kurang tuh, nggak ke bawah yang terakhir ya. Mohon maaf ya. Nah, nanti hati-hati betul ya. Jadi ketika nanti Anda mengerjakan harus benar-benar teliti nih. Jadi jangan sampai rumus tidak terbawa seperti tadi ya. Oke, berikutnya adalah ke task 2, insert M10 on the summer booking. Ini summer booking ya. Worksheet, insert a function that calculate the total amount sale from the total. Nah, ini total kan. Di sini diminta untuk menghitung jumlah totalnya gitu ya. For group nah berdasarkan ini ya, ketentuannya adalah containing 12 or more juga nih, even if the order the row is changed. Oke, berarti rumusnya menggunakan sum if yang ini ya, kita gunakan sum if yang ini. Sama dengan sum if, terus ranknya mana, tentu adalah group size-nya ya, jangan sampai kekurangan lagi tadi. Koma, nah kriterianya adalah lebih besar sama dengan 12. Nah, tentu yang berikutnya adalah apa yang ditotalkannya kan, di sininya kan juga sum rank ya, ini yang ditotalkan. Nah, kurung enter. Nah, itu jumlahnya ya. Jadi seperti itu untuk yang task 2 ya. Task 2 overview 6 ya. Kita masuk ke task 3. In the cell C8. Oke, kita klik saja C8. Nah, itu customer. Nah, ini on the summer booking masih ya. Insert a function that join. Oke. The customer last name to the customer first name. Last name, first name. Separate by comma and space. Example Campbell, comma David. Oke, ini kita gunakan rumusnya adalah concatenate ya. Sama dengan di sini kita tinggal klik saja. Sama dengan concatenate. Terus di sini kita pilih yang pertamanya adalah last name gitu ya. Terus koma ditambahkan ada koma spasi kan. Kutip, koma, spasi, kutip, koma lagi, baru first name. Nah, ini first name-nya. Aduh, susah. Soalnya ini rumusnya ngehalangin gimana ya. Concatenate last name sudah kita klik dulu biar nggak kepotong. Ini last name, koma, kutip, koma, spasi, kutip, koma, klik lagi, ini first name. Kebalik ya, yang ini harusnya last name ya. Kita ganti dulu, yang ininya adalah last name. Nah, ini terus di sini ditutup ya. Ini rumusnya, enter. Langsung otomatis ya. Gitu. Nah, itu untuk yang task 3 ya, insert 8 sudah ya. Menggunakan rumus concatenate ya. Nah, sekarang kita masuk ke task 4. On the Springbrook booking. Oke. Remove the table functionality from the table, retain the cell formatting and location of a data. Cell formatting, remove the table functionality. Ya.
From table, retain the cell formatting. Ini berarti akan hilang nih simbol-simbol ininya ya. Nah, ini berarti tinggal kita klik saja di summer, ini masih di mana nih? Di spring ya masih ya. Di spring booking ya. Nah, tinggal kita klik kanan, terus di sini table, pilih convert to rank. Yes. Nah, ini sudah hilang nih simbol-simbol ininya ya. Jadi si table tuh pasti akan selalu memiliki simbol filter gitu ya. Nah, kalau sekarang ini sudah bukan table ini ya. Oke. Terus kita lanjutkan ke task 5 ya. Insert page numbering in the center of the footer of the Springbook worksheet using the format page one of. Oke, ini tinggal kita pilih dari ini karena footer ya. Ini pilih page layout, kita page setup. Di sini ada header footer. Kemudian tinggal kita pilih footernya page one of. Oke. Sudah. Terus selesai ya. Oke, selesai ya. Overview yang nomor 6-nya. Kita close dulu. Ini saya tidak simpan dulu biar bisa dipakai lagi. Kita masuk ke overview 7. Ini tinggal klik lagi. Oke, nah di overview 7 adalah use the summer sale worksheet. Oke, summer sale worksheet. Use the data in the product and total column to create 3D pie chart. Position the new chart to the right of the column chart. Oke, berarti kita pilih summer sale sudah. Terus kita diminta untuk menggunakan produk, ya, produk. Kita klik dulu ya. Terus tekan kontrol, total, block, klik kontrol, total, lalu insert, pilih 3D pie. Sudah jadi ya, tinggal ditaruh di sebelah kanannya. Ini tinggal klik saja pindahin ke sini ya. Gitu. Oke, sudah betul. Tinggal ada judul yang harus dirubah kan ya. Oke, tidak ada yang judul dirubah. Harusnya ini nggak ada judulnya ya. Ini berarti, oke saya ulangi dulu ya. Ini harusnya nggak keblok dari total datanya saja. Oke, saya hapus dulu ya. Saya ulangi. Ini ambil dari datanya saja ya. Kontrol, total, insert. Karena di situnya di soalnya tidak ada judul kan. Berarti tinggal ini doang. Nah ini polosan seperti ini harusnya ya. Oke, tinggal berikutnya adalah task 2 on the spring sales. Kita pilih dulu ke worksheet spring sales. Add the title new product to the column chart label vertical axis. Gross sale new product kan ini ya, yang ini ya. Nah, the vertical axis mana? Ini berarti yang vertikalnya yang ini, yang horizontalnya yang bawah ya. Berarti kita tinggal klik saja di sini. Terus axis title, tinggal klik primary horizontal, primary vertical. Nah, ini dua-duanya sudah muncul harusnya. Axis. Ya, sudah muncul ya dua-duanya. Nah, ini tinggal kita klik saja. Yang ini isinya adalah gross sale. Yang bawah ini isinya adalah month ya. Ini tinggal kita ganti month. Oke. Sudah untuk task 2. Berikutnya task 3 on the spring sales, masih di worksheet yang sama. Apply the monochromatic color to yang 3D pie chart-nya ya, berarti ini ya. Berarti tinggal pilih style 3 ya, pilih yang 3
style 3, terus pilih charm color monokromatik 2 ya. Ini berarti ya. Oke, sudah tas 3. Nah, masuk ke overview 9. Ini berarti sudah selesai untuk overview 8-nya. Kita close dulu. Kita masuk ke overview 9. Oke, loading ya. Nah, di sini on the inventory list worksheet ini udah aktif ya. Configure row in 1 through 3 so they are present but not visible. Ada tapi tidak tampil. Berarti kita tinggal blok ini saja kan. Tinggal pilih hide. Nah, seperti itu. Yang berikutnya delete column D in the inventory list. Column D ini ya. Delete. Kemudian in cell E2, E2 tinggal kita klik saja di sini E2. Nah, ini ya E2. Sorry, ini hampir salah nih ya. In E2 order worksheet kita pindah dulu. E2 hampir salah ya, jadi harus benar-benar teliti. Use the function to put a copy of cell D2 so that only the first letter is capitalized. Nah, ini kita gunakan rumusnya proper ya, proper dari last name ya. Use the function to proper dari D2 ya, D2 itu last name ini kan. D2 kita kurung enter. Nah, terus tinggal kita klik 2 kali ya. Kemudian task 4 ini nggak kelihatan task 4-nya, coba saya naikin dulu. Task 4 adalah configure the inventory list worksheet to display row 2 through row 3 on every page printed. Row 2, mari ke inventory list ya. Inventory list. Nah, ini dimintanya adalah worksheet to display row 2 through row 3. Berarti tinggal pilih ke page layout, pilih application launcher, pilih sheet. Nah, di sininya tuh kan sudah ya. Sudah tuh ke true. Nah, ini tinggal kita tambahin jadi 3. Nah, gitu ya. Kalau sudah tinggal klik OK. Configure sudah. Sudah beres ya. Tinggal kita masuk ke overview yang 10. Ini kita close dulu. Kita buka yang overview 10. Oke. Tahu ya. Jadi ke sini ya. Overview 10. Oke, ini nggak kelihatan, saya tarik saja ya. You are the teacher in the Graphic Design Institute. You are creating a report on the test result. Add new worksheet name Microsoft Word. New worksheet ya. Jadi book. Oke, tinggal klik saja. Rename Microsoft Word. Microsoft Word. Enter. Oke. Kemudian add a function in cell I2 in a key application. Kita pindah dulu ke key application. Kemudian kita cari I2 ya, I2 enter. Nah, di sini ya. Nah, di sini dimintanya adalah worksheet that will display the word yes gitu ya. If the value in cell H2 is higher 719, otherwise display the word no. Fill di sini, fill the cell in column E to show whether not each student pass. Oke. Kita adalah menggunakan if ini ya, karena ada pilihan yes or no.
Dan kondisinya adalah kata kuncinya adalah di sini higher than 719. Oke, berarti di sini di pas ini tinggal kita tentukan sama dengan if, kemudian logicalnya adalah overall ya. Karena di sininya juga dimintanya kan dari H2 kan gitu ya. Lebih besar dari berapa tadi? Kita cek dulu. Lebih besar dari 719 ya. Lebih besar dari 719. Isinya adalah yes. Selain itu no. Oke. Nah ini tinggal kita klik 2 kali ya. Oke, sudah. Kemudian task ketiga, add a column sparkline in the cell J2 in the key application. J2 ini ya. J2 saja ya di sini ya. J2 saja kan? Ya betul. That will represent number of B2 to G2. Oh, represent number B2 to G2. G2 tuh ini kan. Oke, berarti ini tinggal insert line sparkline ya. Line sparkline, betul. Line sparkline kita cek lagi. Atau kolom sparkline. Kolom sparkline ternyata ya. Kolom sparkline ya. Kolom sparkline. Jadi nanti harus hati-hati karena ada line sparkline, ada kolom sparkline ya. Berarti ini adalah kolom sparkline. Ininya sudah betul J2, tinggal kita ambil yang ini ya. Ini diambil dari B2 to G2. Kita pindahkan dulu, kita geser dulu. B2 to G2. Nah, ini ya. Klik OK. Nah, itu hasilnya. Kemudian kita masuk ke task 4 ya. Add the cell B32 to G32 to the test result chart in the key application worksheet. Key application, nah ini kan berarti ya. Tinggal kita nambahin aja nih. That will represent number, test channel worksheet name the series average score. Oke, series average score berarti ini tinggal kita klik dulu. Di sini ada design ya, ada select data. Tinggal kita cek dulu mana yang harus ditambahkan ya. Ini tadi. Ini ya. Nah, ini add column sudah nomor 4. Add the cell to the test result chart di application worksheet. Name seriesnya dulu, name series. Oke, berarti ini kan name series ya. Ini add series name-nya adalah apa tadi ya? Average score ya. Seriesnya adalah average score. Average score, mana average score? Tidak ada ya. Kita ketikkan saja kalau tidak ada ya. Average score, Oke. Kemudian series value-nya diambil dari B32 to G32. B32 to G32. B32 ini ya. To G32.
Oke. 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 Nah, ini ya, jadi bertambah ya. Ada approach course nih ya. Terus display the formula that are in the cell of the living online worksheet. Living online worksheet. Cell the formula ini tinggal pilih file, option, formula, sorry, ke advance ya, bukan ke formula advance. Harusnya ya di sini. So formula insert instead the calculated result. Oke. Nah, gitu ya. Oke, sudah muncul, sudah selesai. Nah, itu pembahasan yang bisa saya berikan untuk yang sesi pertama ya. Nanti akan saya juga buatkan untuk sesi yang kedua dari overview 11 sampai dengan overview 20 ya. Terima kasih untuk sudah melihat atau menyimak video tutorial yang saya buat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.